Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik ya. Ada yang sakit? Tidak ada. Oke, alhamdulillah. Hari ini kita bisa berkumpul di sini untuk melanjutkan materi kita ya. Tadi pagi sudah sarapan semua? Sudah ya. Ya, korelasi dengan semangatnya hari ini gitu ya. Baik, untuk sekarang sudah siap semuanya untuk belajar? Siap. Sudah siap ya. Oke, ketua kelas silahkan dipimpin doa. Baik, sebelum kita memulai mata kuliah hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Amin, amin ya Rabbi. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita mengingat kembali materi yang sebelumnya. Ya, sekarang pertemuan keberapa? Ketiga. Oh ya, ketiga. Berartinya sebelumnya kita sudah mempelajari materi dalam mata kuliah aljabar dan trigonometri ini ya. Nah, masih ingat masih ingat materi yang kemarin? Ingat. Ingat. Coba siapa yang bisa menjawab? Sistem bilangan dalam aljabar. Oke, sistem bilangan dalam aljabar itu kan ada banyak bilangan ya. Bisa sebutkan bilangan apa saja? Ada bilangan bulat, ada bilangan irasional, ada rasional, bilangan asli, bilangan kata, dan lain-lain. Oke, bilangan bulat. Bilangan bulat itu ada apa saja? Bilangan bulat itu ada tiga, ada bilangan bulat negatif, ada bilangan bulat nol, dan bilangan bulat. Oke, ada tiga ya. Masih ingat semua ya yang di sini? Sebelum masuk pada materi hari ini, pernahkah kalian belanja di pasar atau di koperasi atau di tempat lain? Pernah ya. Siapa yang nggak pernah belanja di sini? Oh, tidak ada ya. Oke. Ketika belanja, apa aja yang dibeli? Coba siapa yang bisa bantu jawab? Ada? Seperti beli buah-buahan. Oke, beli buah-buahan dan sayuran. Buah-buahannya, buah apa aja itu? Sebutkan buahnya dan sebutkan jumlahnya. Buah apel 5 biji, buah pir 5 biji, dan untuk sayurannya wortel 6 biji dan brokoli 6 biji. Oke, ada 4 ya, ada 2 buah dan ada dua jenis sayuran. Apakah semuanya itu bisa dijumlahkan? Bisa? Nggak bisa karena beda jenis. Oke, betul. Nggak bisa dijumlahkan. Kecuali kalau kita kalau kita mau membayar gitu ya, nanti harga per bijinya, harga per kilonya berapa, baru kita bisa membayar. Berarti di sini kita sudah masuk pada konsep aljabar ya. Jadi dalam aljabar itu ada yang sejenis dan ada yang tidak sejenis begitu ya. Nah, di sifat-sifat operasi aljabar ini nanti kita akan masukkan apa sih yang bisa dioperasikan, apa sih yang bisa dijumlahkan, apa yang tidak bisa dijumlahkan gitu ya. Nah, untuk sub CPMK, jadi setelah melalui pembelajaran hari ini, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan sifat-sifat operasi aljabar. Ada 5 sifat ya, komutatif, asosiatif, distributif, identitas, dan inverse, serta penerapannya dalam menyederhanakan bentuk aljabar. Nah, sekarang kita akan membuat kelompok gitu ya. Jadi semuanya nanti secara berkelompok berdiskusi terkait materi hari ini, kemudian nanti ada juga presentasi gitu ya. Untuk kelompoknya saya pilih ya. Ini boleh bertiga ya, nanti bertiga. Kemudian Mbak Ada tolong pindah ke sini Mbak Ada, biar nanti Mbak Adi ini ikut di kelompok sini. Oke. Kemudian ini karena lebih ya kalau bertiga ya. Berdua ya. Boleh ya, berdua. Oke, ini kan sudah berkelompok ya.
Coba yang kelompoknya bertiga, kelompoknya Fatim ya. Fatim tadi pagi dikasih uang jajan sama orang tua. Dikasih ya. Berapa? 15.000. Oke, 15.000. Fatim 15.000 rupiah. Kemudian Maryam dikasih berapa uang jajan? 20.000. Saada dikasih berapa? Saada dikasih 10.000. Oke, ini kalau kita jumlahkan semua berapa? 45.000. Nah, untuk kelompok yang ini coba kelompoknya Husnul. Husnul dikasih uang jajan berapa tadi pagi? 10.000. Husnul 10.000. Kemudian Intan 20.000 ya. Intan 20.000. Total berapa semuanya? 30.000. Nah, ketika ini kan susunannya Fatim, kemudian Maryam, kemudian Saadah. Ini kan ini yang pertama ya, ini yang kedua, ini yang ketiga. Kalau misalnya saya puter, saya jumlahkan punya Adah dulu, kemudian nanti jumlahnya Maryam, apakah ada perubahan nominalnya? Tidak ada. Berarti tetap di 45.000. Oke, coba kita lihat ya, sesuai dengan sifat apa? Nah, sifat komutatif, di mana urutan angka tidak memengaruhi hasil. Mau gimana pun kita bolak-balik, angkanya ya bilang nominalnya ini tidak akan berubah, nilainya tetap 45.000. Sampai di sini paham? Nah, bisa dibaca ya contoh praktisnya, tetap sama ya, hampir sama dengan ini ya. Oke, untuk sifat yang kedua itu ada sifat asosiatif. Coba baca di sini. Cara pengelompokan angka tidak mengubah hasil. Jadi untuk dipahami bersama bahwa penjumlahan dan perkalian itu beda ya. Nanti beda halnya ketika ada penjumlahan dan ada perkalian di dalam satu fungsi gitu ya. Nah, kalau ini kan hanya penjumlahan semua, kemudian yang ini ada perkalian semua. Yang ini mau kita kurungkan yang B plus C atau A plus B itu hasilnya adalah sama ya. Contohnya gimana? Kamu punya 2 jam belajar, 3 jam bermain, 1 jam istirahat. Nah, sama aja kan? Nggak ada yang berubah gitu loh. Ketika dijumlahkan semuanya hasilnya adalah sama. Untuk sifat selanjutnya yaitu sifat distributif. Ada yang tahu? Oh ya, silakan dijawab. Sifat distributif itu sifat perkalian terhadap penjumlahan atau pengurangan dalam aljabar. Oke. Bisa dilihat di sini ya. Tadi slide sebelumnya saya sudah spill ya. Jadi di sini ada 2 operasi gitu ya. Ada operasi penjumlahan dan operasi perkalian. Kalau penjumlahan itu kawannya sama siapa? Sama operasi pengurangan. Kalau perkalian pembagian. Oke. Di sini nah, jika kamu beli 2 baju dengan harga 50.000 dan 30.000, maka diskonnya 20.000, maka berapa yang harus dibayar? Nah, ini langsung ya kita menggunakan, karena belanjanya kan kita bisa jumlahkan ya, 50 tambah 30, 80, kemudian dikalikan dengan 0,2. 20% kan 0,2 ya. Nah, maka yang harus dibayar adalah 64.000. Gitu ya. Sama halnya dengan kalau misalnya kita punya 2, ini di dalamnya ada sesuatu gitu ya. Kalau sekarang kan sering kalau beli di Shopee gitu ya, sering ada mystery box gitu ya. Nah, ini harganya 50.000 kemahalan ya. Oh iya,
10.000 aja 2 gitu ya. Berarti ini harganya 10.000. Kemudian kalau misalnya kita beli dengan ini 3 spidol, ini harganya berapa? 15.000. Oke, berarti kalau digabungkan jadi 25.000. Ada yang bisa menyebutkan bagaimana bentuk aljabarnya? Oh ya, ini saya tambah aja ya, biar sama-sama jumlahnya sama. Oke, gimana ini bentuk aljabarnya? Ini ada berapa semuanya? Ada 3 ya, masing-masing item ya. Yang pertama yang kado ini ya. Kado ini kita pakai istilah, kita tulis variabelnya A aja ya. 3 kali, oh ya, A-nya ini berapa tadi harganya? 5.000 satu ya. Berarti kadonya itu harganya 5.000. Kemudian untuk yang spidolnya harganya, oh jangan disamakan ya. Berarti ya 10.000 lah ya. 10.000. Nah, berapa hasilnya? 3 dikali 5.000, 15.000, kemudian tambah ya 30.000. Hasilnya berapa? 45.000. Sampai di sini paham ya? Oke. Oke, yang selanjutnya adalah sifat identitas. Nah, namanya identitas itu berarti 0 untuk penjumlahan, sedangkan perkalian adalah 1. Gitu ya, bisa dibaca ya. Oke. Nah, kemudian sama halnya dengan inverse. Inverse ini kan kebalikan ya. Nah, untuk menghasilkan identitas berarti tadi kan kita sudah di awal sudah menyinggung tentang bilangan bulat. Berapa dijumlahkan berapa sama dengan 0. Balik lagi ke identitas yang tadi. Berarti kan ini bilangan positif dan bilangan negatif sehingga menghasilkan 0 identitas ya. Oke. Rizky udah dulu Rizky. Oke, materi kali ini erat kaitannya dengan materi kalkulus ya. Nanti di kalkulus itu untuk mencari integral atau untuk mencari turunan menggunakan fungsi yang ada di aljabar gitu. Jadi harus paham betul apa itu aljabar dan sifat-sifatnya. Tadi sudah disampaikan materinya. Nah, sekarang kita lanjut pada ini nanti ya. Penerapan dalam soal. Sekarang silakan masing-masing untuk berkumpul dengan kelompoknya ya, berdiskusi terkait soal ini. Jadi nanti yang sudah selesai bisa diskusi di depan kelas. Oke, ada kesulitan? Tidak ada. Oh ya, dikerjakan ya. Ayo, silakan dikerjakan. Yang lain sambil diselesaikan ya materinya. Itu kan ada sampai nomor 4 ya. Ini yang dibahas nomor 1 dulu. Silakan dipresentasikan. Jadi pada soal yang pertama kan ada 3 titik itu sama dengan 15.000. Jadi per titiknya itu 5.000. Dan yang kedua ada 3 permen sama dengan 6.000. Jadi kita jumlahkan sama dengan 21.000. Nah, dalam hal ini merupakan sifat-sifat aljabar menggunakan sifat yang distributif. Yakni A dikali B ditambah C sama dengan 3 dikali 5.000 ditambah 2.000. 3 dikali 5 sama dengan 15. 3 dikali 2 sama dengan 6. Jadi 15.000 ditambah 6.000 sama dengan 21.000. Ya. Jadi pembelanjaan kita sama dengan 21.000. Ada yang sama jawabannya? Sama ya. Ada yang nggak sama? Alhamdulillah, berarti semuanya paham ya. Oke, untuk pelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini ya. Jadi apa yang sudah dipelajari hari ini
bisa kita simpulkan bersama-sama. Ayo, siapa yang mau menyimpulkan? Apa yang terjadi ketika pembelajaran? Dalam pembelajaran hari ini kita dapat mengetahui dan memahami sifat-sifat dari operasi aljabar. Oke, apa yang bisa dirasakan? Jadi selama pembelajaran tadi apa yang dirasakan? Dengan diskusi ini kita bisa bekerja sama dan dapat mempresentasikan hasil dari diskusi tadi. Kemudian apa yang didapatkan? Boleh yang lain, jawaban yang lain? Dengan belajar sifat-sifat tadi, kita bisa dapat merealisasikan di kehidupan sehari-hari. Berarti ternyata ilmunya matematika itu, materinya matematika, erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Begitu ya. Secara tidak sadar, kita itu sudah melakukannya di kehidupan nyata ya. Hanya saja mungkin perlu dari matematika itu kan sifatnya abstrak ya. Jadi kita perlu untuk konkretkan, gitu ya. Semuanya baik, sebelum kita tutup, marilah kita berdoa bersama-sama dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih untuk hari ini. Oh ya, untuk pertemuan selanjutnya kita masih membahas tentang materi ini ya, tapi lebih dalam lagi. Kita lanjut pada soal-soal yang mengacu pada ini ya, soal cerita ya. Nah, nanti silahkan setelah ini di review atau mencari 5 soal cerita yang berkaitan dengan sifat-sifat aljabar. Paham semuanya? Oke, terima kasih untuk hari ini. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.